Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Sabrina Yulintang Kirana dengan NIM akhir 2104. Saya akan mempresentasikan flowchart dan program yang telah kelompok kami buat. Yang nomor satu yaitu dimulai dengan oval, bentuk oval yang menandai titik awal dari sebuah program. Setelah itu ada persegi panjang yang berisi kartu, list kartu, dan indeks cari. Nah, ini untuk mengidentifikasikan daftar list data yang akan dicari. Setelah itu, ini menginisialisasi variabel indeks pencarian ke 0. Karena pencarian selalu dimulai dari 0, elemen pertama. Setelah itu ada jajar genjang yang berisi angka dicari sama dengan INF, input, kamu cari angka berapa. Nah, di sini berfungsi untuk input, meminta pengguna memasukkan angka yang dicari dan menyimpannya dalam variabel. Selanjutnya ada Selanjutnya ada simbol belah ketupat. Belah ketupat pertama yang berisi indeks cari len kartu. Nah, fungsinya ini putusan atau looping ini adalah kondisi perulangan. Proses akan berlanjut jika indeks cari lebih kecil dari total jumlah elemen dari daftar kartu atau lem kartu. Selanjutnya ini ada aliran true. Jika kondisi benar atau masih ada elemen yang belum diperiksa, aliran menuju ke belah ketupat kedua untuk pemeriksaan nilai. Jika kondisi seluruhnya salah, aliran menuju ke angka tidak ditemukan. Setelah itu untuk belah ketupat kedua yang berisikan kartu indeks cari sama dengan angka dicari. Nah, keputusan atau blok perbandingan memeriksa apakah nilai pada posisi indeks cari saat ini sama dengan angka dicari. Jika kondisi benar, angka ditemukan, proses menuju ke output, hasil temuan dan selesai nantinya. Jika salah, ini akan proses menuju ke persegi panjang untuk melanjutkan pencarian. Setelah itu, untuk persegi panjang sendiri, ini adalah proses menambah nilai indeks cari dengan satu. Indeks cari sama dengan indeks cari plus satu, ini menggeser fokus pencarian ke elemen berikutnya dalam daftar. Setelah proses ini, aliran kembali ke belah ketupat pertama untuk memulai iterasi pengulangan berikutnya. Setelah itu, ada jajar genjang pertama, yaitu angka tidak ditemukan. Nah, ini outputnya ditampilkan jika kondisi indeks cari len kartu bernilai false, artinya loop berakhir tanpa menemukan angka. Untuk jajar jenjang kedua, yaitu angka dicari ada di posisi plus indeks cari. Ini ditampilkan jika kondisi kartu indeks cari sama dengan angka dicari bernilai true. Artinya angka ditemukan. Pesan akan menampilkan posisi indeks angka tersebut. Nah, setelah itu bertemu dengan simbol oval lagi, yaitu selesai. Menandakan titik akhir dari program baik setelah angka ditemukan maupun setelah seluruh daftar diperiksa. Lanjut ke programnya. Di sini kami mengidentifikasikan daftar list bernama kartu yang berisi angka-angka. Ini adalah data yang akan kita cari nantinya. Setelah itu, indeks cari 0. Ini mengidentifikasikan variabel indeks pencarian dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Indeks cari akan digunakan untuk menunjukkan posisi elemen yang sedang diperiksa dalam daftar kartu, dimulai dari elemen pertama, indeks 0. Setelah itu, angka dicari, int input, kamu cari angka berapa. Ini meminta input dari pengguna mengenai angka yang ingin dicari. Fungsi int memastikan bahwa input yang diterima diubah menjadi tipe data integer, bilangan atau bilangan bulat. Nah, selanjutnya ditemukan false, mengidentifikasi variabel status pencarian dan menginisialisasinya dengan nilai false. Variabel ini akan diubah menjadi true jika angka ditemukan dalam proses pencarian. Selanjutnya ada while index cari len kartu. Memulai perulangan while, perulangan ini akan terus berjalan selama nilai indeks cari lebih kecil dari total jumlah elemen dalam daftar kartu atau len kartu. Ini memastikan program memeriksa setiap elemen dari indeks 0 hingga elemen terakhir. Setelah itu ada if kartu indeks cari sama dengan angka dicari. Melakukan perbandingan, program memeriksa apakah elemen pada posisi indeks cari di dalam daftar kartu sama dengan angka dicari yang dimasukkan pengguna. Setelah itu ditemukan true. Jika perbandingan di baris 6 benar, angka ditemukan, variabel ditemukan diubah menjadi true. Nah, untuk break, ini menghentikan atau mengakhiri perulangan. While segera setelah angka ditemukan, karena pencarian tidak perlu dilanjutkan.
Pada indeks cari. Jika angka belum ditemukan pada indeks saat ini, nilai indeks cari ditambah satu, ini memindahkan proses pencarian ke elemen berikutnya dalam daftar. Setelah itu ada if ditemukan sama dengan true. Ini memeriksa nilai variabel ditemukan. Jika nilai true, angka ditemukan saat proses loop, blok kode di bawahnya akan dieksekusi. Nah, selanjutnya ada print f angka dicari ada di posisi indeks dicari. Mencetak pesan bahwa angka ditemukan sekaligus menyebutkan angka dicari dan indeks cari terakhir, yaitu posisi di mana angka ditemukan. Setelah itu ada else. Jika kondisi di baris 10 salah, yaitu ditemukan tetap false, maka blok kode else ini yang dieksekusi. Setelah itu ada print f angka dicari ditemukan. Ini mencetak pesan bahwa angka yang dicari tidak akan di dalam daftar kartu. Makasih. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Gavin Yudhik Mirza dengan NIM 2062 akan menjelaskan flowchart soal nomor kedua. Yang pertama ini dimulai. Lalu di sini ada list yaitu U kecil, N besar, E besar, dan J kecil. Lalu selanjutnya di sini adalah eh, memulainya program itu dari indeks ke nol. Lalu panjang sampai dengan line unif yaitu panjangnya indeks dalam list tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada percakapan pertama, menghitung indeks apakah kurang dari panjang. Jika tidak, maka langsung selesai. Jika iya, maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu di sini karakter sama dengan unif dan dalam kurung kurawal indeks. Di sini karakter akan diubah menjadi sebuah ORD atau angka ASCII. Lalu di sini ASCII akan dirubah kembali menjadi char atau karakter. Selanjutnya di percobaan kedua di sini akan menghitung ASCII apakah lebih dari sama dengan 65 dan kurang dari 910 sama dengan 90. Di sini kita menghitung apakah angka yang kita ingin rubah itu berada di dalam sini, di dalam ASCII atau di luarnya. Jika di luarnya, maka di sini akan dikurangi sama dengan 32. Misalkan U itu berada di ASCII 117. Jika ingin dirubah ke huruf kapital, maka harus dikurangi 32 untuk menjadi U besar. Lalu selanjutnya ketika iya, maka ASCII akan ditambah 32. Kenapa? Karena misalkan U besar itu terletak di ASCII 85. Jika ditambah 32, maka akan berada di U kecil yaitu 117 ASCII-nya. Lalu untuk melanjutkan ke indeks dalam list selanjutnya itu indeks plus sama dengan satu. Lalu kembali lagi ke perhitungan awal yaitu indeks apakah masih kurang dari panjang. Baik, di sini saya akan jelaskan program nomor 2 yaitu merubah huruf kapital ke huruf kecil. Yang pertama di sini ada listnya, ada U kecil, N besar, E besar, J kecil. Indeks sama dengan 0 yaitu indeks dimulai dari indeks ke 0 yaitu yang ini. Terus panjang len sama dengan len unif. Di sini panjang adalah panjangnya dari indeks dalam list di atas. Setelah itu while indeks kurang dari panjang. Nah, di sini kita membandingkan antara indeks dimulainya program dari indeks 0 dikurangi sama panjangnya panjang indeks dalam list. Setelah itu char sama dengan unif dalam kurung indeks, ASCII sama dengan ORD dalam kurung char. Di sini adalah karakter diubah menjadi ORD atau kode ASCII-nya. Lalu di sini kode ASCII diubah menjadi karakter kembali. Selanjutnya di sini if dan else-nya yaitu ASCII jika lebih dari sama dengan 65 dan kurang dari 90 itu akan masuk ke bagian if-nya. Akan ditambah 32 untuk karakter ASCII untuk ASCII-nya karena 65 sampai 90 itu adalah huruf A sampai Z yang kapital, sedangkan di luar itu adalah huruf kecil. Jadi untuk misalkan merubah U besar ke U kecil, U besar itu berada di 85 ditambah 32 di U kecil yang berada di 117. Lalu yang di sini else, else-nya yaitu ketika tidak ada di dalam 65 di antara 65 dan 90 maka dia akan dikurangi 32 untuk huruf kecil diubah menjadi huruf kapital. Untuk indeksnya ditambah sama dengan satu. Jadi dari indeks 0 lalu lanjut ke indeks satu. Perkenalkan, nama saya Astria Wahyu dengan NIM 2064. Jadi, saya di sini akan menjelaskan soal nomor 3. Yang pertama kali yang akan saya jelaskan adalah kode programnya. Di sini, pertama-tama saya menggunakan variabel unif yang dimana datanya itu berisi huruf U, N, E, J, di mana N dan E itu huruf besar dan U dan J itu huruf kecil. Nah, pada program kali ini saya ingin mengubah U dan J menjadi huruf besar, sedangkan N dan E menjadi huruf kecil. Lalu, di sini saya ingin menampilkan output berupa mula-mula, lalu ingin menampilkan data dari
variabel unif tersebut. Nah, berikutnya adalah variabel i sama dengan 0 dan juga i sama dengan len unif, yang dimana len unif itu jumlah unif, jumlah data dari variabel tersebut, min 1, indeks terakhirnya. Lalu berikutnya adalah while i lebih kecil daripada j, if i lebih besar sama dengan 0 dan c lebih kecil len unif dan unif i tidak sama dengan unif j. Jadi di sini adalah kami ingin menukar i dan j setelah mengkonversinya ke tabel ASCII ini menggunakan sintaks ORD ini. Lalu setelah dikonversi ke dalam ASCII, kami ingin mengembalikannya ke dalam huruf asli menggunakan sintaks CHR atau char. Lalu selanjutnya adalah di sini kami memunculkan I plus sama dengan 1 dan J min sama dengan 1. Lalu kami ingin memunculkan output berupa hasil akhir dan variabel unif. Di sini variabel ini adalah variabel yang telah diganti. Jadi nanti outputnya adalah berupa hasil akhir U dengan U besar dan N dengan N kecil, E kecil, dan J besar. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan flowchartnya. Yang pertama seperti biasa menggunakan simbol oval yang dimana ini menandakan dimulainya sebuah program. Nah, lanjut ke persegi panjang, ini memuat variabel di mana di dalamnya itu menunjukkan bahwa adanya proses. Lalu lanjut ke jajar genjang, di sini untuk menampilkan output mula-mula. Lalu lanjut ke decision atau belah ketupat. Di sini adalah dimulainya sebuah decision. Jadi kalau misalkan decision ini iya, maka akan berlanjut ke kode program selanjutnya, yaitu dengan if lebih besar sama dengan 0 dan C lebih kecil len unif dan unif I sama dengan unif C. Lalu ini terus ke bawah hingga J min sama dengan 1. Jika sudah selesai, maka akan kembali lagi ke decision. Dan jika di decision ini jawabannya adalah tidak, maka program akan langsung selesai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari soal nomor 4. Yang pertama yaitu mulai. Lalu di sini ada list yang berisi kasur rusak, kata, malam, dan makan. Lalu di sini indeks 93 ambil kata 9 percobaan dalam kurung Gurawat indeks. Di sini saya mengambil indeks ketiga yaitu yang dimulai dari kasur rusak, kata, dan terus malam, terus makan. Berarti saya mengambil indeks makan. Lalu selanjutnya di sini saya print terlebih dahulu sebelum dibalik ambil kata yaitu makan tadi. Lalu selanjutnya saya menjadikan indeks makan tadi itu menjadi list sehingga dalam list tersebut terdiri dari M, A, K, A, N. Lalu di sini saya menambahkan list asli untuk nantinya bisa dibandingkan dengan apa list yang indeksnya sudah dibalik. Selanjutnya di sini memulai pemeriksaan itu dimulai dari indeks 0 dan diakhiri di line menjadi list dikurangi satu, panjang listnya dikurangi satu. Lalu selanjutnya di sini percabangan pertama, while start kurang dari n. Yang tadi 0 apakah kurang dari n-nya, kurang dari panjang list dikurangi satu? Jika iya, ya jika tidak, maka langsung selesai. Jika iya, melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu perhitungan, yaitu selanjutnya time sama dengan menjadi list dalam kurung start. Jadi menjadi list startnya itu bakalan ditampung dulu di dalam time, lalu selanjutnya menjadi list start sama dengan menjadi list end, itu kita akan mengambil indeks dalam list n untuk ditampung ke dalam temp, lalu penukaran eh, antara list start dan n yang akan tersimpan atau ditampung dalam temp. Sehingga nanti indeksnya bakalan akan tertukar. Lalu selanjutnya di sini start plus sama dengan satu, n kurang dari sama dengan satu, yang artinya start perhitungannya akan bertambah dari indeks ke 0 ke 1, sedangkan n dari indeks ketiga ke 2. Lalu di sini print setelah dibalik menjadi list. Selanjutnya di sini ada percobaan lagi. Apakah list asli yang pertama tadi makan MAKAN apakah sama dengan list yang sudah diganti tadi yang dibalik menjadi n kebalikannya dari makan. Jika tidak, maka akan print jika dibalik tidak sama lalu selesai. Jika iya, akan print jika dibalik tetap sama terus selesai. Sedangkan tadi kan saya mengambil indeks makan. Jika dibalik itu tidak sama, berarti akan masuk ke proses print jika dibalik tidak sama lalu selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program nomor 4. Yang pertama di sini ada listnya, ada kas rusak, kata, malam, dan makan. Lalu di sini saya mengambil salah satu indeks di dalam list tersebut, yaitu saya mengambil indeks malam. Sini saya print dulu
indeks yang sudah saya ambil sebelum dibalik adalah malam. Lalu di sini saya ubah malam itu menjadi sebuah list dan saya menambahkan list asli agar nanti bisa dibandingkan dengan list yang sudah diubah atau dibalik. Lalu di sini start sama dengan 0 dan end line min 1 yaitu start mulai pengecekan dan perhitungannya itu dimulai dari 0, sedangkan yang end dimulai dari line min 1 yaitu dimulai dari belakang. Lalu start kurang dari end, 0 itu kurang dari eh, n-nya. Startnya itu harus kurang dari n. Jika tidak, maka program langsung selesai. Di sini temp sama dengan menjadi list start menjadi list start sama dengan menjadi list end, jadi list end sama dengan temp. Di sini ada indeks start dan indeks end akan masuk di dalam temp atau ditampung oleh temp, lalu akan ditukar atau dibalik menjadi kebalikannya. Untuk eh, perjalanan programnya yaitu startnya itu ditambah sampai dengan 1, jadi dari indeks 0 ke 1, sedangkan yang end dari indeks yang terakhir ke sebelumnya. Lalu di sini print setelah eh, kata itu dibalik atau indeks itu dibalik. Jika list asli sama dengan eh, indeks yang dibalik itu sama, maka yang di print bagian if-nya. Jika dibalik tetap sama. Jika dibalik tidak sama akan masuk kepada else-nya. Misalkan di sini saya ambil yang makan atau indeks ketiganya. Jika dibalik tidak sama. Antara makan dan makan itu berbeda.